Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ical Wonder dalam acara Pengamen Jakarta Story. Ini asik ya konten gue ya? Iya, Asik ya? Asik kan ya? pengamen. Oke, kali ini gue bareng sama dua personil yang kunci, tua-tua. Oh iya, dua. Oh iya. Kan gue fans doang, bukan vokalis ya kan? Ngefans doang gue. Kalau mecat dapat pesangon nggak? Iya, kalau manggung juga nggak pernah. Oke guys, hari ini gue bareng sama Ade Kunci. Kebetulan Ade Kunci ini adalah seorang publisher, deh. Iya. Ya, satu lagi adalah Nyong Kunci. Kasih dong mic-nya dong dia dong. Gila lu mau ngomong dia. Nyong Kunci ini pencipta lagu hits. Pernah hits ya? Pernah lah. Pernah hits, gila man. Jadi apa? Dulunya kapan nih? Banyak nih. Aja. Dulu banyak yang Nyong hits ya, udah jadi Nyong. Nyong sekarang malah jadi bos label ya, Dek. Engkoh nyong. Kok Nyong. Apa con? Kalau mau titip Eder sama gue. Aja. Bener. Nah, ini guys yang lagi rame akhir-akhir ini di sini juga ada Mas Bambang sama Mas Mike dari The Bagindas, nggak kelihatan. Males ininya gue muterin aja. Tangannya doang. Ya kan? Ya guys, jadi hari ini banyak 2 hari yang lalu lah ya. Jadi ada cerita buat para pengamen kafe masalah undang-undang bukan undang-undang, masih peraturan pemerintah tentang pengelolaan royalti musik dan lagu ya. Bener deh ya. PP tahun 56 tahun 2000 nomor 56 tahun 2021. Dek, itu gimana ceritanya kok pengamen kafe bisa kena royalti? Dua dong. Anjing. Kalinya ini gak dikasih mic. Gimana ceritanya itu deh bisa pengamen kafe bisa kena royalti bawain lagu orang, misalnya lagunya Nyong gitu. Oke. Jadi gini, itu yang ditujukan itu sebenarnya performing right. Jadi hak untuk menampil, hak untuk pertunjukan. Hak pencipta lagu dari sebuah pertunjukan. Itu namanya lebih kerennya sih performing right. Performing right. Nah, sebenarnya undang-undangnya itu udah ada dari dulu. Undang-undang Dari yang tahun 2014 itu, 2014. Undang-undang Hak Cipta. Iya. Oke. Oh iya benar 91 Ya, 2002 itu ada. Akhirnya yang terakhir 2014. benar. Sekarang dikerucutkan lagi dengan Ya. PP ini, Nah. gitu dikerucutkan. Jadi lebih menunjuk lembaga yang LMKN, lembaga yang dinaungi oleh negara. Nah, oke, LMKM itu Lembaga Manajemen Kolektif Negara ya. Ya. Nah, oke. Ya udah gitu. Udah. Jadi udah ada dan tadi mungkin statement lo rada serem kalau bilang band kafenya Kok yang band kafe bisa kena royalti? bukan Gimana band tuh kafenya ceritanya? kena royalti. Oh, bukan berarti ya guys. Gitu. Jadi bukan. pelaksana pertunjukannya yang diminta. Berarti kafenya yang kena. Iya, jadi Oke. gini, gue bicaranya pakai logikanya aja ya. Misalkan lu menggunakan musik untuk mengumpulkan banyak orang. Lu nggak sopan lu. Denger bang, denger. Galak banget. Bisa makan ketoprak ya? Gue kena bawang putih galak. Jadi orang yang mendapatkan hak ekonomi dari pertunjukan musik haruslah pencipta lagu itu dapat haknya melalui LMK. Nah untuk PP yang ini LMKN yang mengoleknya. Nanti ada lagi dia bakalan membentuk badan LI apa? SLI. SLI. Oh. Nah gitulah. Lupa gua, baru baca Oh tadi. gitu. Berarti yang kena yang harus bayar ini jatuhnya performing right ya? Iya, performing right. Performing right ya. Gimana sih deh? Maksudnya performing right itu kalau gue bawain lagunya Nyong misalnya gitu Iya. di kafe, Iya. terus gue kena si kafenya harus bayar ke Nyong gitu. Harus bayar gini. Kalau di 2014 undang-undang itu pasal 23 ayat 5 sedap. Iya, SH sarjana huru hara. Itu bunyinya Pasal 5. bunyinya pelaku pertunjukan tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Tapi harus membayarkan imbalan pencipta kepada LMK.
Oke, yang belum ngerti LMK itu Lembaga Manajemen kolektif. Itu kayak misalnya WAMI, Iya, ya kayak misalnya WAMI, KCI, nah terus Terus nanti LMK ini yang ngasih ke pencipta gitu. gitu. Jadi pencipta dia nggak bisa juga dia malak gitu satu kafe misalkan Nyong bawain lagu lu bawain lagu slow gitu punya Nyong. Nyong kucuk minta itu nggak bisa. Berarti Nyong harus diwakilin sama LMK dulu. Berarti Artinya si Nyong harus mendaftarkan jadi haknya. anggotanya dulu berarti. Nah, betul. Gitu Nyong. Ya, Jadi betul. iya gitu. Sejauh ini yang udah gimana Nyong? Sebelum ada PP ini, lu sebagai pencipta lagu lu tuh gue bawain di kafe soalnya. Ih nggak ada report. Terus gimana Nyong? Jadi gantian sekarang. Gantiannya maksudnya? Ya gantian lah, kasih pencipta sesuatu lah. Hargailah karya orang ya. Ya lo kan selama ini kan dari tahun berapa itu nggak pernah dikolek. Gitu kan. Nggak pernah dikolek. Lah tapi kan lu ininya di WAMI. Hah? Nggak dapet dari WAMI apa gimana? Ya itu kan kita Kan lo nggak tahu ya. anggotanya WAMI kan? Iya, itu Oke. kan kita nggak tahu, maksudnya dikoleknya dari mana. Emang sih ada sih performing rate-nya secara konser ada. Ya. Tapi kan bentuk konsernya pasti konser besar. Bukan yang kecil-kecil kayak kafe-kafe. Oh, berarti yang di report itu selama ini yang lo dapet Mungkin. Oh gitu. Kalau yang dari kafe, Dari kafe, gua nggak tahu ya detailnya kayak gimana. Tapi yang pasti ya selama ini ada ya berarti sebenarnya sih lebih menghargai si pencipta lagu ya. Ya udah saatnya lah gitu. udah saatnya ya. Iya, ya maksudnya gini lah, lu juga kalau punya lagu tiba-tiba ada orang yang lebih dapat gede daripada penciptanya kan kayaknya nggak fair ya. Kalau Oh. gue sih lebih ke pencipta ya. Berarti artinya itu waktu sebelum ada PP ini, jadi yang dikolek itu cuman konser gede Sebenarnya sih yang kelihatan ya. yang kelihatan. Kelihatan dalam artian kan mungkin di digital itu kayak misalnya di YouTube Di YouTube. atau mungkin terus juga mungkin juga ada beberapa IO yang emang secara sadar istilahnya dia bayar performing rate-nya ke WAMI-nya. Tapi cuma 2%. 2% dari 2% dari nilai konser atau nilai tiket yang terjual. Sekarang gini kalau misalnya nilai konsernya tuh produksi konser ya. Non tiket misalnya 100 juta, 2%-nya berapa? Ya kan? Oke. Itu dibagi semua playlist. Oh, misalnya band gue main di Yang konser tampil gede. tuh misalnya ada Gigi, Oke. ada X, Ah. ada Coconutris, ada Raisa, ada Aswin, gitu kan. Ya elah. Ada kunci, mental baja, banyak. Nah itu dari semua band yang tampil di situ ada Bagindas, nih pencipta Bagindas di sini. Nanti itu misalkan ada lima talent yang tampil. Satu talent itu misalkan kayak seorang Raisa membuat 10 lagu. 10 lagu itu kan pasti beda-beda penciptanya. Ya. Begitupun Gigi, begitu Tip X, begitupun siapa. Synchronize deh. Oke. Lu kebayang gak ada banyak band yang tampil di situ, cuma ambil 2% doang. Dan itu dibagi ke semua Pencipta itu. 2%. Dan tuh pas lu ada keluar kayak gini, anak kafe panik, gue bingung kayak. Gue sih nggak panik sih, gue biasa aja. Gue cuma ngasih iya, masih gue cuma ngasih tahu aja. Ya mungkin pada saat lu nyanyi kan selama ini nggak ada, mungkin lu seneng aja kan. Wah gue dapat ini, dapat duit, dapat saweran apa. Tapi kan lu sadar ngasih itu kan ada haknya pencipta. Nah, guys dengerin Iya. gimana? Jangan hanya mikir diri sendiri lah. Nah, oke terus. Ya lu nggak tahu kan tiba-tiba di samping lu teman lu saudara lu pencipta juga, tapi susah hidup, tapi lu seneng gitu main kafe. Gue ngomong berdasarkan gue pencipta ya. Kalau gue pencipta. Betul ya? Iya. Oh, salah apa lo? Aduh Mas Mike. Iya loh, sekarang gini. Gimana? Gue punya lagu slow. Ya. Dibawain misalnya sama seorang penyanyi besar lah. Waduh gila. Atau seorang lo. Misalnya waktu itu nyanyi lagu slow, disawer 500.000. Nah, Lu pernah kepikiran bayar kasih gue gak? enggak. Walaupun cuma 1.000 perak. Gue kasih ke kru gue. Hah? Gue kasih ke kru gue. Enggak, lu kepikiran gak? Oh ya, iya nih. Iya juga ya. Bener. Bener dong, tapi kalau misalnya secara agama, Secara agama, oke secara agama. Oke. itu ada hak orang loh. Oh bener. Artinya Bener. apa? Gue gak mau nyebutin ya. Artinya apa? Iya lo, bukan berarti gue sekarang lagi emang menuju hijrah ya, enggak. Enggak, Tapi emang udah hijrah Gue ya. mendalami, ternyata Iya itu bener. bener. Ada sesuatu hak orang yang harus lu bayarkan, tapi lu lupa apa emang sengaja, nggak tahu.
Banyak sih anak kafe. Wah enak pencipta dong selama ini dong. Enggak lah. Enggak, ada Oh, ada. gue. Ada chatnya. Sampai gue bilang, iya, Siapa? iya teman gue juga anak kafe. Sampai gue bilang kan, lu nggak sadar ya men, Iya udah. tuh gak, lu bawain lagu yang orang udah meninggal. Waduh. Pernah nggak lu ngerasain? Lu pernah nggak bawain lagu misalkan Inal Aidin wal Faidin? Lu tahu penciptanya siapa? Enggak. Ismail Marzuki men, dari tahun 1920. Terus? Lu pernah nggak kepikiran kasih anaknya duit? Pas dapat saweran nih. Wow. Terus sih gue cuma- Wow. Ya, iya dong. Iya, lanjut. Gua membela hak pencipta dong. Nah benar. Iya dong. Makanya selama ini main kafe kan asli. Dia tuh emang Kenapa, Mas? banget. Ini tuh apa? Ya dia panik lah dengan kan kayak gini. Ya nggak usah panik lah. Udah emang udah saatnya lu emang lu berbagi gitu. Oh, oke. Gitu. Lu posting ke YouTube. Iya. Sekarang gini lah. Joe Frusciante punya rumah, katanya gue dengar katanya The Massive. Pintu gerbangnya sampai ke pintu rumahnya itu 100 meter men. Oke, Itu gede. hidup dari apa? Royalty. Gitu. Ya sekarang masa penciptanya di klaster, tapi anak kafe tinggal di kayak Joe Frusciante. Pas ya? Kalau kayak gitu sebenarnya gimana ya? Iya enggak secara logika. Iya, kalau kayak sih Iya. harusnya ya iya sih harusnya. Harusnya sama benar-benar. Sekarang gini, satu band cafe, bawain satu lagu pencipta. Lu kan cuma satu doang, satu konsep. Satu sesi aja bisa 12-15 lagu. Tapi pencipta lagu ini yang lagi up, dibawain semua kafe. Ya betul. Harusnya kan lebih kayak siapa? Iya dong. Iya benar-benar. Walaupun cuman, ya ilah paling lu cuma ngasih 100 perak, 200 perak. Ya elah ini aja panik. Ah fuck man. Dari dulu ngomong gitu. Galak ya dia gila ya. Tapi bener. Tapi memang haknya. Iya. Memang harusnya harus ada haknya ya Nyong ya. Kebetulan kan PP ini juga ada kafe, ada bar, ada lounge, ada banyak banget deh ya. Jadi sebenarnya mungkin karena kenapa Nyong tidak ngerasa haknya dapat, nggak ada reportnya atau kayak gimana. Kalau gue dari sudut pandang publishing sih berharap ya para wakil-wakil yang mewakili pencipta ini gitu, itu mempunyai sebuah platform yang real time. Jadi ya kayak misalkan Cafe A pengen bawain lagu A B C D E F G, ya lu juga kan harusnya bisa lah punya waktu untuk bikin playlist dan menyerahkan playlist itu ke PR lo yang di kafe atau siapa untuk mendaftarkan lagu tersebut. Tapi gimana cara daftarnya itu ya dipermudah aja. Pakai aplikasi. Ya sekarang kan nggak perlu surat dulu, nanti nggak tahu diterima apa enggak. Ribet kan? Selama ini mekanismenya aja. Nah mungkin dengan PP yang ini kan dijadikan satu pintu nih. Gue masih baca sekilas sih Cal. Yang gue lihat sih ini akhirnya nanti bakalan satu pintu. kayak ke LMKN itu Iya, mungkin ya LMKN ya karena mungkin didasari ini milik negara, harusnya bisa membuat aplikasi yang menurut gue mumpuni ya gitu. Ya sekelas YouTube, akhirnya pengguna YouTube happy loh sekarang, dia bisa menghasilkan uang, pencipta lagu bisa dapat haknya, si label atau produser bisa dapat haknya, untuk performing right-nya udah langsung bisa dapat dari YouTube gitu. Ya harusnya bisa ya gitu, sekelas negara memfasilitasi lembaga negara tersebut yang menaungi pencipta-pencipta ini punya aplikasi yang mumpuni untuk pengkolektifan yang rata. Ya sekarang bayangin tanpa aplikasi, siapapun bisa datang mengatasnamakan LMK. Gue pakai dasi, bikin map gue dari LMK A, B, C, D gitu. Gue malah kafe yang lo lagi main. Siapapun bisa percaya, oh iya Pak, iya, bayar aja 200.000, 300.000 gitu. Ya menurut gue berdasarkan undang-undang orang bisa melakukan hal seperti itu gitu. Tapi kalau berdasarkan aplikasi, ya udah bayar saya, udah bayar aplikasi. Udah bayar. Itu kan menurut gue lebih apa ya, lebih kejaga aja sih gimana cara kolek dan gimana cara baginya.
Kalau selama ini kan orang ngelihat, yang gue lihat sih, oh kita bisa ngambil di sini, kita bisa ngambil di sini, kita ngambil di sini, baginya gimana? Oke. Makanya dia Iya. nggak ngerasa dibagi gitu. Mungkin ada, cuman reportnya ya begitu banyaknya kafe apa, mungkin dijadikan satu reportnya. Mungkin Nyong ngerasa nggak ada reportnya. Gue juga nggak tahu gitu, karena kan gue nggak pernah dapat report dari Nyong. Oh gitu. Gue Nyong. Ya. Aplikasi itu kan. Nah, Setelah dikasih ke aplikasi, ini bintang tamu bayangan nih. Bintang tamunya voice over. ya, setelah dikasih aplikasi itu, bisa nggak sih kafe itu begitu mendaftarkan 10 lagu nih ya, 10 lagu, tapi yang mereka nyanyikan 20 lagu. Ya itu Berarti tingkat kan, kewajaran sih mas. Itu tingkat kewajaran. Jadi nanti lebih memperkecil kecurangan-kecurangan. Kalau nggak ada aplikasi lebih banyak curangnya pasti. Dengan adanya aplikasi akhirnya dia melapor kan. Biarpun yang dilaporkan dia ibaratnya dia bawain 20 lagu yang dilaporin 5. Senggangannya dia melapor dan masuk ke satu server. Oh iya. Ya berarti Jadi kan ketahuan dia ngelapor ke mana itu jelas. Gue melapor ke sini gitu. Enggak semua orang bisa minta. Yuk kita bisnis gitu aja kita. Meminimalisir gitu ya. Ya. Gitu kalau menurut gitu. gua. Oh, iya, iya, iya. Ayo lo mau nyari salah apa? Enggak, ini masukan aja sih Cal, masukan aja gitu. Gimana? Lebih gue sih ngelihatnya belakangan terakhir ini oke ya gitu. Ada andil pemerintah untuk para pencipta. Cuman ya disosialisasikan juga cara baginya. Cara baginya. Jangan kita bisa ngambil di sini, kita nggak bisa ngambil di sini, kita bisa ngambil di sini, ngambil doang, baginya enggak. Ya kayak gue tadi baca, sempat sedikit baca di PP yang baru ini. Yang dikolek itu sama LKM itu kan si pencipta yang udah daftar, ya kan? Tapi dia juga bisa mengkolek pencipta yang belum daftar, ya kan? Berarti kalau logika gue, kalau dia bisa kolek yang udah terdaftar, langsung dikasih oke lah gitu. Nah, kalau yang nggak terdaftar, tetap dikolek, duitnya tetap masuk ke LKM, itu gimana? Duitnya kemana? Gini, berat nih. Enggak, karena di situ tuh ditulis juga masuknya ke dana cadangan. Dana cadangan tuh apa? Ya, gini. Makanya kita disosialisasikan untuk, ayo daftar. Biar lo bisa ngambil hak lo. Gitu. Sebenarnya, gue gimana ya? Ngeri salah, Cuk. Gimana? Sebenarnya selama misalkan lo daftar 2 tahun berikutnya, pencipta itu biasanya nanya, yang kemarin-kemarin mana? Maksudnya? Yang kemarin-kemarin mana sebelum gue daftar? Lagu gue kan naik di tahun 2017. Oke. Gue daftar 2021. Ah. Dari 2017 sampai 2021 duit gue mana? Iya. Nah mungkin LMK melakukan hal yang lo tadi lo bilang itu menghindari pertanyaan seperti itu. Nggak kita ambil. Alangkah lebih baiknya daripada nggak ada yang ngambil, toh uangnya ada, diambil aja dulu, diamanin. Kalau toh ada yang mendaftarkan atas nama yang kemarin kita kolek, misal bukan kita ya, baru dibagikan. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Gitu. Jadi Nyong, selama ini Nyong, lu cuma dapat dari YouTube gitu? Asik. Ya enggak juga, banyak. Sebenarnya banyak. Kan Lu sebagai pencipta? platform kan banyak ya. Nggak YouTube aja, ada yang Facebook juga udah dikolek, semua udah dikolek. Terus juga apa? Kayak performing rate itu kan lebih ke, misalkan lu bilang tadi kan, adik bilang ya lu tampil bawain lagu karya orang, itu ada performing rate-nya karena kecil sih emang. Ya cuman kalau yang tadi gue denger kan mungkin nggak tahu nih dari mana maksudnya performing rate itu, soalnya kan cuma reportnya cuma tulisan konser, live konser kan. Ya sebenarnya sih gue nggak masalah gitu kan, cuman kan pas kalau peraturan ini kan akhirnya si siapa namanya
Apa tuh? Apa tuh? Oh, ya pas keluar apa namanya peraturan ini kan ya mungkin bikin panik sebenarnya sih nggak yang terlalu apa nggak terlalu bikin ini banget bikin semua musisi-musisi yang emang nyari duitnya di situ kan yang misalnya ngamen gitu kan ya mereka nggak dilibatin sebenarnya sebenarnya lebih Ke pengusaha kafenya kalau di gue iya si pembuat acaranya kan Iya, penyelenggara. iya penyelenggaranya ya. Tapi kan kalau misalkan lu nanya dari mana aja dapatnya Sebelum ada PP ini lu dapetnya dari mana? Maksudnya gitu. digital platform Dapet ya? iklan gue juga dapet gue juga nggak bikin satu lagu banyak kan cuman ya mungkin ada berapa traffic yang dari setiap lagu beda-beda kan Iya. tapi kalau di quantity banyak kan misalnya kayak lo jual sembako tuh ini enggak lo jual per kilo per ton kalau dikalikan kan jadi banyak hitungannya gitu Oh iya iya iya. itu nah langkah bagusnya kalau misalkan nextnya kalau emang peraturan ini udah berjalan ini masih lama kali ya 2 tahun paling ya deh. Ya nggak tahu gua. ya, Ya Iya. secepatnya lah. Secepatnya. Kalau oke. emang cepet apa Secepat. lama, ya. Ah, berarti ya emang ada sesuatu yang harus dirapihin. Oke, berarti lo sebenarnya dengan keluarnya PP ini sebagai pencipta lo ini ya apa namanya optimis lah ya maksudnya lebih ya minimal kata Ade tadi sedikit lebih fair kali gitu ya. Iya kan? Harga diri musisi kan sebenarnya kan dari harga cipta. Oke. Dihargain nggak? Hmm. Maksudnya lo dilihat nggak karya lo? Ada juga kan soalnya saya gini, lo bikin lagu jelek itu berasa banget nggak enak. Sering ya. Iya, enggak, apalagi udah ada hasilnya tapi lo nggak dapet, lo bikin enak aja. Apalagi semua gangan nyanyiin. Semua Iya, gangan semua- nyanyiin, cuman duitnya kagak sampai ke lo gitu. Iya 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 iya. Yang kata orang, wah lu kaya. Gua kalau kaya mah mungkin gua makan malam sama lu di Amerika. Anjay. Ini udah ada di Rumania. Janji. Rumania. Nia maksudnya? Ke Kemayoran. Emang gitu, lihat ya di luar-luar sana para pencipta. Ah. Oh sukses semua men. Padahal jadi cuman pencipta doang ya. Kita doang. Pencipta doang ya. Karena mungkin di sana ya mungkin dari cara orangnya juga lebih apa ya, lebih bukan menghargai ya, maksudnya lebih paham lah. Kayak orang tuh mesti diginiin. Nah, gitu. Nah sebenarnya sekarang tuh lagi mau menuju ke sana gitu kali deh. Ya proses. Iya proses. Grafiknya makin bagus lah. Grafik apa? Grafik menunjang hak-hak untuk pengkolektifan pencipta itu semakin berkembang. Jadi biarpun belum sempurna ya menurut gua ini langkah yang sangat bagus buat mendapatkan hak-hak pencipta gitu. Balik lagi sih gua lebih sebenarnya gimana cara baginya. Gimana cara baginya ya? Tetap Dan ya. gimana cara ngambilnya aja karena dari dulu dari dulu lah dari zaman bajakan itu udah jelas. Undang-undangnya itu udah jelas cuman pembajakannya masih ada. Baginya juga nggak tahu gimana itu hasil dari bajakan. Iya dong bajakan kelihatan. Gitu. Depan mata kita pada saat dulu zaman bajakan gitu. Masa iya yang dibajak kagak tahu? Kita tahu, kita juga beli kan. Iya. Ya. Ya menurut gua itu ada pencipta juga di situ pada saat itu gitu. Akhirnya undang-undang memfasilitasi segelintir orang untuk mengkolek, Oke. Ya paham. tapi tidak ada badan hukum yang mengawasi pengkolektif ini untuk gimana caranya mereka membagi dengan benar. Mendistribusikan royaltinya dengan Makanya benar gitu. undang-undang korupsi itu ada KPK. Ya. Yang korupsi takut sama KPK, Oke. tapi masih ada korupsi. Nah. Nah, undang-undang hak cipta ini Wow, ngeri juga loh ya. Oke, paham gue. Paham gue. ada undang-undang untuk mengkoleknya. Ah. Ya, Tapi gua masih ngawasin abu-abu aja siapa sih, gitu? ngawasin siapa. Iya. Apa mungkin udah ada cuman gue nggak tahu. Iya, iya, iya. Bener. Yoi dong cuy. Apa tuh? Gimana, Cong? Status land masif. Hmm. Yang masif. Kalau musisi mau kaya raya ya pemerintah harus ikut serta.
Selama ini musisi banyak yang masih susah, padahal karyanya di mana-mana. Nah, itu ungkapan dari seorang Dendi Persik. Gitu ya. Tuh, nah lu bisa paham lah kata-kata itu artinya apa kan? Tadi kan gue bilang, jangan sampai ada perbedaan. Perbedaan apa sih? Iya, misalnya perform rumahnya kayak Ju Fusiante. Oke, paham. Rumahnya di klaster di Babelan, nah gila. Oh gitu ya. Tegado, aduh. Tapi gini. Dilemanya sekarang adalah pencipta selalu dibenturkan oleh pelaku performingnya. Sebenarnya yang diuntungkan itu penyelenggaranya. Sebenarnya yang diuntungkan itu adalah platform. Kalau di kalau di digital store ya, gitu. Yang diuntungkan kan platform. Misalkan ada pengcover, gitu. Selalu pencipta dibenturkan oleh pengcover tersebut. Maksudnya dibenturin gimana, Dek? Oh lu nggak pakai izin lo gini lo gitu. Akhirnya kalau kita bicara YouTube sudah menyiapkan sistemnya. Iya, selalu dibenturkan. Gitu. Ya kayak zaman dulu kita dibenturkan sama pembajak gitu. Mereka nggak mungkin berani banyak kalau misalkan ada sanksi yang berat. Bukti pembajakan dulu di mana aja gitu. Jadi jangan sampai undang-undang ini dipakai hanya untuk mengkolek bukan untuk membagi gitu. Kalau di YouTube tuh sistem udah ini. Udah jelas, udah by system semua. Sistem. Iya, gue sebagai publishing Berarti bisa kolek, Wami sebagai lembaga yang mengkolek performing right udah bisa kolek. Label-label ini melalui agregator bisa kolek hak untuk masternya. Gitu. YouTube sudah membagi, sudah membenarkan itu semua. Dan yang unclaim pun YouTube sudah menyiapkan datanya, reportnya. Kalau suatu saat bakalan diklaim. YouTube udah keren banget dan menurut gua YouTube aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Berarti ntar mungkin sistemnya kayak YouTube kali ya? Iya mungkin, atau bisa lebih bagus kan nggak tahu. Atau boleh bagus ya? Iya. Enggak, acuannya gini aja sih mindsetnya. Jangan membenturkan terus gitu antara pencipta lagu dan penyanyi kafe, antara pencipta lagu dan pengcover, antara pencipta lagu dan pengamen-pengamen lah gitu. Yang sekarang udah mulai banyak kontennya juga. Iya, benar. Iya, jangan dibenturkan ke situ gitu. Toh sistem udah ada, undang-undang udah ada. Kenapa selalu berbentur? Pasti penciptanya tidak mendapatkan haknya yang apa yang dimaksud dengan undang-undang tersebut. Bagilah dengan benar. Oke. Pasti cicing pencipta. Pasti kenyang. Lu kalau lu sebagai pencipta sebenarnya mau lu enaknya lu deh. Ininya Coba. gimana, Yang? Nih pencipta juga. Nih, berdua. Di sini ada. Sini aja, Mas. Iya. Mas Mike, ya elah. Ungkapan hati para pencipta pastinya pertama. Yang maksudnya yang lu mimpi-mimpikan gitu. Ini kan kayak hidup ini kayak nggak adil gitu ya. Pencipta pertama pasti jujur ya. Pasti pas lihat dia bikin lagu, dia nyanyiin orang, itu seneng banget. Iya, oke. Perkara tuh lagu naik pangan naik, gue nyanyiin sama dia lu, itu seneng banget men. Terus di cover sama orang. Terus tiba-tiba gue pernah denger tuh. Ya lo alhamdulillah lo di cover sama orang kan lagu lo jadi up gini. Oke, paham. Gue pernah oke. Harusnya lo terima kasih sama kita. Iya. Gue nanya. Akhirnya, sekarang terima kasih siapa ya? Lu apa gue? Kan lu buat lagu gue. Lu dapat duit dari YouTube. Lu nggak bagi gue. Terus gue harus terima kasih sama lu. Kan gue bingung. Siapa harusnya? Dia menangis. Enak kamu sampai sering kayak gitu loh. Pernah kayak gitu. Pernah. Gue denger. Betul gak? Bener. Gue pernah denger gitu. Terima kasih. Sama pengcover. Lagu lo jadi up karena kita. Ya terima kasih siapa ya? Seharusnya kan. Kalau dia terima kasih ke SMVL, thank you SMVL, you are my best friend. SMVL itu siapa lagi? Yang Yang cover lagu gue. Dan dia dengan nelfon gue mau share ke lu. Men gue bangga men. Gitu. Nangis kali ini waktunya? Enggak. Nangis gak? Berkaca-kaca gak lu? Dunia ini masih ada orang yang istilahnya fair ya. Masih fair ya? Fair, ngirim. Lumayan men. Lumayan. Hah? Iya benar. Nah, itu banyak ceritanya lah. Itu gimana nya? Jadi kalau mimpian lu ke depannya sebagai pencipta pengen gue? Mimpi apa? Maksudnya ini kayaknya kan maksudnya masuk kalau ini lu cuma mengharapin maksudnya
Gue tetap kalau tadi lo ceritanya tuh berarti lo ngarep ada orang yang masih berhati apa ya? Berbaik hati gitu maksudnya. Berbaik hati. Kalau gue gak ngarepin gitu. Lo ngarepnya gimana? Tapi cuman istilahnya Dengan pada saat lu bawain karya orang, oke. terus ada hak ekonomi orang itu, Hmm. ya lu sadar dirilah. Hmm. Sebenarnya para pencipta tuh nggak yang minta, nggak apa namanya langsung ojok-ojok minta, kagak. Ya istilahnya ada etikanya lah. Misalnya bro, gue izin bro ya gini, kalau ada kita share gini-gini, oke nggak masalah. Walaupun terhasil bagus apa enggak ya nggak tahu kan. Kalau di kafe gimana Jong? Hah? Kalau di kafe balik lagi ke kafe gitu. Kafe. Hah. Untuk apa nih? Ntar anak kafe musuhin gue lagi. Ya kagak lah. Gimana kalau? Enggak sih benernya. Itu kan kalau tadi lo bilang itu buat yang cover kali misalnya Mas Nyong boleh nggak kalau saya cover lagunya gitu kan? Gue bilang Nah, ya itu silakan. cover kalau buat Tapi ikutin rule-nya. ikutin rule-nya. Ya lo ya mungkin ke publisher gue dulu. Ke publisher dulu. Sama lain. Hmm. Kayak gitu. Karena gini, pas saat lo lo cover, terus lo nggak ngurus UGC deh. Isi Berarti audio recordingnya ke salah satu agregator. Ya kan? ini buat YouTube ya? Iya. Oke. Kan lo rugi juga. Justru colong orang lo. Itu lo nggak dapat apa-apa kan. Coba kalau kita tertib, ikutin rule-nya, izin sama kita, ada kita urusin digitalnya. Hmm. Ya, kan akhirnya kan dia dapat juga share-nya, kan lumayan. Kalau buat anak kafe gimana anak kafe? Ya, anak kafe bener sih aman-aman aja kan yang bayar kan apa namanya orang-orang penyelenggara acara. Ya itu yang gue bilang tadi, jangan pernah membenturkan antara pencipta lagu atau undang-undang yang ada ini kepada pelakunya gitu, pelaku pertunjukan ya bukan. Ini lebih ke yang lebih besarnya di balik mereka, misalkan pemilik kafe. Toh mereka bayar pajak itu lebih besar loh daripada bayar royalti pencipta. Ya. Ini masalah kan yang gue tahu ya si kafe ini setiap bulan itu bayar ke Pemda masalah pajak. Ya kan ada masalah pajak live music segala macam tuh. Nah ini berarti beda dong. Beda kan? Beda berarti. Ya masalahnya beberapa temen gue yang main kafe sempat panik. Ini gimana? Gue bilang santai aja yang bayar lu tinggal main doang nih. Terus dia bilang enggak, takut ntar kafenya gue bikin live musik. Enggak, ada yang berpikir kayak gitu. Gue bilang ya selama kafenya nggak ada live musik kan mereka juga kan nge-play itu juga audio kan. Jadi gini, sebenarnya nggak usah mikir ke situ sih pelaku performingnya, performernya tuh nggak perlu mikir ke situ. Sebenarnya di undang-undang pun dilindungi loh untuk performernya. Jadi toh bersuaranya jangan ngelawan mekanisme yang lagi kita bentuk untuk menunjang hak pencipta. Gitu. Monggo silakan bikin asosiasi penyanyi kafe biar ya kan gue tahu lah teman-teman gue banyak yang di kafe, angkanya juga kafe nggak asik sih menurut gue gitu. Untuk performer gitu. Kalau lu berasosiasi, lu harus punya standarisasinya minimum berapa kan itu asik. Lebih ke situ aja dan lu nggak mungkin dipalak kok sama LMK. Lu nyanyiin lagu ini ya, gila siapa yang mau ngawasin? Nah itu juga. Iya, yang pasti ada di kafe itu adalah pemilik kafe yang jelas. Ya udah pasti LMK-nya mengarahnya ke pengelola kafe atau pemilik kafenya. Lebih nggak mengarah ke situ bukan ke pelaku pertunjukannya. Bukan. Kayak tadi siang yang Nyong share itu yang apa yang 60.000 ya gimana? Oh 60.000. Ini kok jadi muter-muter nih? Gue belum baca itu. Ngeliatnya doang. Tapi udah gue share ke temen-temen gue sih. Yang Gue lebih nge-share ke temen-temen yang additional layer. Itu kan hak terkait ya. Berarti kan mereka kan emang yang ngebantu dalam proses pembuatan master lagu itu. Misalkan dia ngisi drum, bass gitu. Itu ada hak terkaitnya. Nah. Itu daftarnya ke Presindo tuh. Lalu itu ada loh. Tadi kan itu kan yang di share Ade. Dia share ada yang. Iya. Makanya tadi gue sempat baca juga yang di share itu hitungan di kafenya berarti 60.000 per kursi per tahun ya. Ya kan? Ya kalau 100 kursi berarti
Berarti dia kalau bicara 100 kursi berarti berapa? 6 juta ya? Per tahun. Murah menurut gua. Itu per lagu dong berarti. Enggak dong, enggak dong, enggak dong. Enggak dong. Itu kan gimana cara koleknya, balik lagi tadi omongan gua. Dari 6 juta itu, apakah tercatat dalam setahun itu ada berapa lagu dan lagu apa aja, penciptanya siapa? Dibayarkan kepada LMK atau LMKN. Baginya gimana? 6 juta tadi itu Mm-mm. dari satu kafe. Iya. Lagu siapa aja? Lagu siapa aja lu bayar 6 juta lah kurang lebih ya, kalau hitungan lu punya di kafe itu punya hitungan 100 kursi. Iya kan? 6 juta. Masalahnya dari angka 6, masalah dari angka 6 juta itu lagu siapa aja? Iya. Itu baginya gimana? Cara baginya 6 juta itu dalam satu kafe setahun apakah itu. dibalikan lagi kepada kafenya untuk memberikan list lagu yang dibawakan di kafe tersebut selama 1 tahun? Menurut lo bakalan mungkin gak sih kafe itu nulis? Makanya gue agak ribet banget ya. Iya, itu yang menurut gue jangan mikirin selalu gimana cara koleknya, tapi pikirin gimana cara baginya. Kalau lo setelah udah bisa mengkolek nggak bisa ngebagi, uang itu kemana? Oke. Gua nggak mau jadi sasaran tembak juga sih maksudnya. Ya maksud gua ayo dong bikin aplikasi. Ini kan sudah negara sudah ikut turun campur ya. Udah ikut Aplikasi terjun. real time ya. Dengan Jokowi menandatangani PP gitu. Mbok ya dibantu untuk aplikasi agar semuanya transparan. Sebenarnya pencipta itu butuh lebih transparan aja. Oh ternyata setahun cuma dapat 300.000. Oh ya udah, tapi transparan, ya kan? Tapi transparan. Oh gue dapat dari sini. Nah kalau cara koleknya adalah per bangku 60.000, 100 bangku adalah 6 juta selama setahun. Lagunya gimana? Apakah lu ngasih royaltinya ke bangku? Kan enggak, karena kan yang dihitung bangkunya bukan lagunya. Wih juga ya. Sedangkan dia mengkolek atas nama mengkolek kafe tersebut berdasarkan undang-undang, berdasarkan SK Presiden, mengatasnamakan pencipta lagu bukan bangku. Jadi nggak bisa ngitung dari bangku menurut gua. Ataukah mungkin dari dari persentase publishing berapa pencipta yang masuk ke dia? Gue sih masih nggak tahu sih. Iya masih. Harusnya ada aplikasi yang menunjang. Ya harusnya dikasih angka tuh, misalnya bawain lagu entertainment, nanti kata itu juta Indonesia kan ya. Setahun 80 juta, itu asik tuh kan. Terus bawain lagu ini setahun segini. Berarti mungkin gak sih si pencipta Mungkin itu kayak gitu bakal kali ya. kayak gitu? Ya enggak lah, jadi nggak standar. Akhirnya nanti ada yang murah banget, ada yang besar banget. Iya sih. Iya, jadi nggak standar. Itu lebih ke kalau menurut gua gimana cara ngitung? Lu pengaplikasian waktu saat membuat report kepada pencipta itu gimana? Kalau setahun itu 6 juta dari 100 kursi, landasannya bagi ke penciptanya apa? Itu aja sih gua. Gimana Nyong sebagai pencipta? Ya kan sementara ini kan belum dibikin nih, teknisnya kayak apa, Iya. skemanya kayak apa. Detailnya kayak belum ya, kayak si PP Tapi ini kalau belum. misalnya tadi yang tadi bilang kalau emang kayak gitu ya pasti mungkin akan lebih sulit ya. Sulitnya? Sulitnya ya sekarang dari angka segitu ngebagi ke lagu ini berapa kan nggak tahu mana yang paling banyak dibawain lagunya. Iya betul. Lagunya nggak dibawain dapat juga. Iya. Kan bingung juga. Ya, makanya gue bilang lebih baik dikasih angka. Hah? Dikasih kayak di apa? Lagu misalkan lagunya A setahun segini, lagu B setahun segini. Ya nggak apa-apa kalau emang itu beda-beda angkanya. Oh, Enggak. Gue pengen debat sama dia. Enggak. Kalau gue kan Oh enggak, lu jangan takut gitu sama gue. Lu kita debat. kalau misalkan gini. Kita debat. Lagu A setahun 80 juta, lagu B tiba-tiba 30 juta. Kok kecil? Ya karena emang lihat itu gimmick lagunya. Terus taunya gimana kalau dalam setahun segitu? Kalau cuma dibawain misalkan lagu entertainment gitu.
Ya, entertainment 80 juta Sejuta, setahun. oh 80 juta setahun. Tapi Setahun. dibawainnya cuma sekali, jadi tetap bayar 80 juta. Ya, sekarang kan gimana ya? Mungkin kalkulasi bisa dibilang kayak gitu. Ya udah, main feeling-feelingan kayaknya nih. Ini Feeling. rame nih, ini bakal rame nih. Yang mau lagu ini. Enggak. Iya. Mungkin. Iya, itu oke, masukannya gitu. Jadi per pencipta punya harga, Ya. ada base rate-nya masing-masing lah Ya. gitu. Kalau lebih asik lagi si mungkin yang ada lembaga yang mewakili kafenya datang ke pencipta, lagu lu berapa per tahun? Nah, itu asik tuh. Iya. Ya kan? Buat berapa kafe? Udah gitu sekarang zamannya, Enak ya kan? cuy, sekarang zamannya lagu naik itu nggak lebih dari 3 tahun. 3 bulan, sorry. Ya kan pencipta kan nggak bisa satu lagu deh, banyak. Lu aja cuma sekali. Lah, Oh banyak ya? banyak. Oh, iya. Tapi- Lagu lu di mana sih lagu lu? Itu loh, lu gua pernah bikin lagu, lu tau lagu ini nggak? BASI Basi. Oh, Gitu. oh iya. Yang mosing banyak, tapi royalti dikit.